Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah melihat atau bahkan ngalamin sendiri bahwa ada karyawan yang menurut kita pintar dan rajin, tapi ternyata karirnya biasa saja atau cenderung lambat bahkan. Dan sebaliknya, ada karyawan yang menurut kita biasa aja dari segi kepintaran atau kecerdasan ya, tapi sebaliknya justru karirnya dia malah lebih cepat atau lebih baik dari kita. Oke, kita akan kulik sebentar lagi cara atau tips dalam merintis karir dengan cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gue hari ini mau berbagi keceriaan dan berbagi kebahagiaan kepada teman-teman semua. Karena dalam minggu ini, tepat di bulan Januari tahun 2022, alhamdulillah gue mendapat kesempatan dan kepercayaan dari perusahaan untuk dipromot sebagai seorang senior manager. Oke, gue tidak bermaksud untuk menyombongkan diri atau juga untuk menunjukkan bahwa gue sedikit lebih baik dari kalian atau apa, enggak. Tapi gue pengen sedikit berbagi ilmu kepada kalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan ini bisa tepat juga untuk karir kalian ke depannya. Kita langsung mulai aja teman-teman ya, supaya nggak usah berlama-lama lagi. Yang pertama, teman-teman perlu fokus kepada target pencapaian terlebih dahulu. Atau di beberapa perusahaan atau di organisasi ini biasa disebut dengan KPI atau Key Performance Index atau Key Performance Indicator. Dari setiap masing-masing perusahaan, mereka mempunyai KPI yang berbeda tergantung level kalian, tergantung industri kalian. Jadi yang gue maksud KPI di sini adalah KPI untuk individu kita. Bukan ngomongin KPI perusahaan atau departemen, tapi fokus kepada KPI kita dulu ya. Ada teman-teman yang di entry level KPI-nya adalah setidaknya dia melakukan kecepatan, ada ketepatan, kemudian ada kerjasama tim, kemudian juga ada inisiatif dan lain-lain. Biasanya itu basic atau standar minimum untuk level-level pemula ya, atau kita sebut dengan entry level staff. Kemudian kalau misalnya level menengah, sebetulnya apa sih? Untuk level menengah ini biasanya lebih berat lagi nih KPI-nya. Dia punya target, ada target penjualannya, kemudian ada juga target untuk cara memanage timnya atau berkoordinasi dengan tim, bahkan dengan ke top manajemen, cara mengkomunikasikan suatu masalah dengan masalah lain dan lain-lain. Jadi teman-teman perhatikan, KPI ini sangat menentukan apakah kita layak untuk menaik suatu jabatan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan itu mengukur seberapa baik kita dalam memberikan ide, bahkan akan lebih baik lagi jika kita bisa melakukan problem solving atau kemampuan memecahkan suatu masalah. Dalam konteks ini, gue coba mau jelasin secara sederhana aja deh. Kenapa sih sebenarnya kemampuan problem solving itu menjadi nilai plus untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ketika ingin melakukan promosi terhadap karyawannya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kemampuan problem solving ini adalah kemampuan yang paling diperlukan oleh setiap karyawan untuk menunjukkan bahwa dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Gue akan coba memberikan beberapa contoh jenis-jenis pekerjaan yang KPI-nya atau goals-nya mereka adalah justru memecahkan masalah. Contoh adalah konsultan, pengacara, dokter, dan lain-lain ya. Tapi 3 itu yang paling umum. That's why mereka dibayar mahal, baik oleh klien ataupun oleh perusahaan mereka sendiri. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa melakukan pemecahan masalah. Ya, untuk teman-teman yang entry level mungkin bisa mulai dari menciptakan ide terlebih dahulu. Kalian bisa memberikan kontribusi berupa ide atau saran kepada tim, setidaknya kepada tim terdekat kalian dulu ya, bahwa ketika kalian punya ide, jangan kalian diam atau pasif. Setidaknya kalian bisa memunculkan ide-ide terlebih dahulu. Nggak usah takut salah, nggak usah takut ini dianggap remeh, diketawain segala macem. Speak up teman-teman. Gue juga dulu pernah mengalami, gue takut salah, takut ngomong. Kenapa? Karena memang gue berada di level yang paling bawah, jadi gue merasa inferior pada saat itu ya. Tapi seiring berjalan waktu, gue melihat pola teman-teman gue. Walaupun selevel sama gue, mereka berani kok nyampein ide. Masalah itu benar atau salah, mereka sudah pertimbangan itu dengan baik dan mereka siap untuk salah. Kasarnya begitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, coba aja dulu. Kalian lakukan yang terbaik,
kalian cari tahu informasi yang lebih baik, yang lebih simpel tapi menurut kalian itu oke untuk diberikan kepada tim. Dengan cara apa? Kalian banyak baca, banyak diskusi dengan atasan dan lain-lain. Jadi kalian jangan pernah takut untuk mengeluarkan ide. Yang ketiga, ini sering dianggap sepele oleh beberapa karyawan. Padahal ini seringkali muncul di lowongan pekerjaan. Apa itu? Kooperatif atau kemampuan bekerja sama dalam tim. Kalau gue bahasa sederhananya lah ini mingle aja. Mingle. Jadi dalam arti kita bisa bercampur dengan tim kita. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa orang-orang sekitar yang pernah gue observasi, yang pernah gue lihat dalam konteks yang paling dekat dulu ya, mereka-mereka yang karirnya baik inilah mereka yang tidak hanya baik dalam skill mereka, tapi juga mereka mau cari tahu, mereka mau ngobrol sama teman-teman sekitarnya, terutama di timnya ya. Ada kesulitan apa? Ada yang bisa gue bantu atau enggak? Jadi kooperatif yang di sini adalah lebih ke konteks gimana kita bisa membaur dengan mereka, terutama dengan atasan kita, dengan cara-cara yang profesional tentunya ya. Jadi tidak perlu berpikir yang jauh-jauh sampai dengan ikutin lifestyle mereka, ikutin nongkrong di coffee shop yang atau tempat hangoutnya mereka masing-masing gitu, nggak perlu. Tapi setidaknya di kantor kita bisa berkomunikasi sama mereka dengan baik, kemudian kita bisa minta feedback mereka, gue kurang apa ya, ada yang perlu gue diimprove nggak dari sisi gue. Kemudian kalau gue ngasih saran ke lo, sebaiknya lo bisa begini begitu supaya gue lebih enak ngobrolnya sama lo gitu. Jadi mingle atau kooperatif yang dimaksud dalam konteks ini, yang gue maksud adalah kita berkomunikasi mereka dengan baik dan sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Oke, lanjut. Poin keempat adalah komunikatif dan responsif. Jadi sebenarnya ini masih sedikit terkait dengan yang poin ketiga, cuman pendekatan yang keempat ini adalah gimana kita bisa menyampaikan segala sesuatunya, menyampaikan ide-ide kita, menyampaikan hasil pekerjaan kita dengan baik dan jelas ya tentunya. Jadi kita seringkali, terutama untuk teman-teman yang cowok dan cenderung introvert, termasuk gue ya, ketika menjelaskan segala sesuatu, gue tahu apa yang ada di pikiran gue, tapi gue sulit untuk menjelaskannya, terutama kepada atasan, karena udah ada rasa takut salah, rasa atau dianggap remeh ya. Padahal itu bisa dilatih teman-teman. Percayalah bahwa cara kita berkomunikasi dengan baik itu atasan maupun dengan tim yang selevel dengan kita, apalagi dengan bawahan, itu bisa dilatih. Sering-sering ngobrol, jangan banyak diem, jangan banyak berkutat di depan laptop aja. Kita cari materi-materi yang bisa memperdalam atau memperkaya teknik kita dalam berbicara ya. Jadi kita seringkali udah merasa inferior terlebih dahulu, kemudian kita akhirnya jadi adalah takutlah, nggak usah lah daripada itu. Jadi teman-teman perlu pastikan atau perlu dilatih cara berkomunikasi. Yang kedua adalah responsif, dalam arti gini, ketika ada teman-teman kita atau tim kita yang membutuhkan bantuan kita, usahakan untuk tidak berlama-lama menunda pertolongan kita ke mereka ya. Jadi maksud gue di sini adalah responsif, terutama dengan atasan ya. Ketika atasan butuh pekerjaan atau butuh sesuatu bantuan dari kita, pastikan bahwa kita tahu prioritasnya. Kalau memang pekerjaan yang sedang kita lakukan itu butuh saat itu juga, kalian bisa komunikasikan lagi ke atasan. Mas atau Mbak, maaf saya ada deadline yang ini nih, saya perlu prioritaskan yang ini dulu, atau saya lanjut ke Mas atau Mbak dulu gitu. Jadi kalian bisa komunikasiin itu. Intinya kalian responsif, jangan iya bentar ya, nah, nanti besok deh saya kerjain, padahal dia butuhnya saat itu juga gitu. Jadi teman-teman lihat kondisinya, lihat sikonnya, tapi percayalah bahwa orang-orang yang responsif ini akan lebih disenangi atau lebih dilihat oleh seorang atasan ataupun sesama tim kalian. Ini yang menurut gue paling penting adalah poin kelima, yaitu attitude kita. Bagaimana sikap kita terhadap tim, bagaimana sikap kita terhadap atasan, dan bahkan ke orang-orang di luar tim lo ya. Perhatikan bagaimana kita di kantor itu, apakah kita menjadi orang yang jujur, sopan, hormat, sama baik dari itu level yang paling atas maupun yang level paling bawah ya. Contoh adalah OB dan driver misalnya. Mereka ini punya word of mouth ya, atau omongan dari mulut ke mulut yang bisa menjadi bumerang buat kita, baik itu positif maupun negatif. Jadi kita perlu perhatikan sikap kita ke mereka seperti apa, dari yang level
terkecil dulu ya, atau yang level paling bawah dulu. Oke, hati-hati teman-teman, karena penilaian mereka bisa masuk atau bisa sampai ke telinganya HRD, bahkan sampai ke telinganya atasan kita atau bahkan manajemen, top manajemen. Turunan dari attitude ini adalah salah satunya adalah humble. Walaupun kalian pinter, tapi kalian kerjanya sombong, meremehkan sesama tim yang lain, bahkan sikut-sikutan di situ, kalian cuma akan jadi toksik di dalam suatu tim. Jadi usahakan untuk humble, jangan pernah merasa lebih hebat, lebih pintar dari yang lain. Dan yang terakhir, dan ini yang sering mungkin dilupakan sama teman-teman, justru adalah kesempatan kalian. Kesempatan ini banyak hal. Apakah memang kondisi perusahaan lagi baik, lagi kondusif dari segi keuangan, dari segi posisi yang tersedia, bahkan juga ada kesempatan dalam konteks yang menurut gue agak negatif, yaitu office politik atau politik kantor. Nanti gue akan bahas di vlog berikutnya tentang politik kantor. Jadi politik kantor yang dimaksud sini adalah di mana ada sesama anggota tim kita yang ternyata mereka adalah anak kesayangan si atasan, atau dia juga anak titipan dari si top manajemen misalnya. Itu selalu terjadi dan itu biasa terjadi di perusahaan. Tapi teman-teman gak usah khawatir, ketika kesempatan ini sudah ditunggu, diusahakan, kemudian tidak datang ke kita, saran dari gua adalah kalian coba cari di tempat yang lain ya. Jadi jangan berkecil hati, kalian tetap menjadi diri kalian tetap melakukan yang terbaik. Tapi ingat, ketika semua usaha-usaha tadi sudah kalian lakukan, tapi ujung-ujungnya adalah mentok di kesempatan dan sudah tertutup kemungkinan buat kalian, maka kalian cepat mengambil tindakan dengan cara melakukan cuci mata dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Kalian window shopping, kalian cari tahu, wah ada nih peluang yang lebih baik buat gua, cari tahu di situ. Kalian usahakan, syukur-syukur ketika kalian mengajukan desain, kalian ditahan, pada akhirnya kalian dipromot dan dinaikkan gaji kalian atau benefit-benefit yang lain. Gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe YouTube channel ini di Lubuk Karir. Thank you. Good luck buat karir kalian. Semoga lancar rezeki kalian dan karir kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.